Ia dipuja seperti dewa, dipercaya membebaskan Tiongkok dari penjajahan. Tapi di balik kultus pemujaan ada kelaparan massal, pembantaian budaya, dan kehancuran manusia. Inilah kisah Mao Zedong, sang dewa merah yang belah sejarah. Mao lahir tahun 1893 di desa Shaoshan, Hunan. Ayahnya petani sukses, keras dan tegas. Mao tumbuh mencintai puisi klasik dan pemberontakan. Ia membaca tokoh-tokoh barat, Rousseau, Marx, Darwin, bukan kitab suci. Ia ingin mengubah tatanan dunia dan menemukan alatnya yaitu sebuah revolusi. Tahun 1921, Mao ikut mendirikan Partai Komunis Tiongkok. Ia bukan tokoh utama kala itu, tapi ia sabar, licin, dan visioner. Ia percaya revolusi bukan lewat debat, tapi lewat senjata. Mao menyusup ke desa-desa, ia membangun basis gerilya dan satu demi satu merebut loyalitas rakyat. Tahun 1934, tentara Kuomintang melancarkan serangan besar untuk menghancurkan basis komunis. Mao dan pasukannya terpaksa mundur, memulai apa yang kelak dikenal sebagai The Long March. Long March adalah pelarian militer legendaris Partai Komunis Tiongkok. Sekitar 100.000 tentara memulai perjalanan sejauh 9.000 km, melintasi pegunungan tinggi, sungai deras, gurun, lumpur, dan badai salju, semuanya dengan berjalan kaki. Kelaparan dan pertempuran membuat jumlah pasukan menyusut drastis. Hanya sekitar 10.000 yang selamat sampai tujuan akhir di Provinsi Shaanxi. Namun Long March bukan hanya tragedi. Itulah ujian kesetiaan dan simbol perjuangan. Dan dari penderitaan itu, Mao tidak hanya bertahan, ia muncul sebagai pemimpin absolut Partai Komunis, mengukuhkan pengaruhnya atas gerakan revolusi Tiongkok. Tahun 1949, Mao memproklamasikan lahirnya Republik Rakyat Tiongkok. Dunia menyambut, tapi damai tak pernah datang. Ia luncurkan kampanye pertanian kolektif dengan nama Lompatan Jauh ke Depan. Tapi hasilnya, 30 juta rakyat tewas karena kelaparan. Mao tetap tak gentar. Ia anggap korban sebagai harga dari perubahan. Tahun 1966, Mao Zedong diliputi ketakutan, kekuasaannya mulai goyah. Untuk merebut kembali kendali penuh, ia meluncurkan revolusi kebudayaan, sebuah revolusi yang justru ditujukan melawan rakyatnya sendiri. Sekolah-sekolah ditutup, para guru, dosen, dan intelektual dituduh sebagai musuh revolusi. Mereka dipermalukan di muka umum, disiksa, bahkan dibunuh. Buku-buku dibakar, karya seni dihancurkan, dan sejarah Tiongkok dihapus paksa demi ideologi baru yang dipuja seperti agama. Yang paling tragis, masyarakat dipaksa saling mencurigai. Keluarga melawan keluarga. Anak mengkhianati orang tua. Satu laporan kecil saja bisa berarti penangkapan atau eksekusi. Di bawah bayang-bayang Mao, lahirlah negara yang dibangun di atas pengkhianatan dan rasa takut. Mao Zedong meninggal dunia pada tahun 1976, mengakhiri satu era penuh revolusi, darah, dan kekacauan. Namun kematiannya tidak menghapus jejaknya dari sejarah, justru mengabadikannya. Jenazah Mao dibalsam dan dipamerkan di Mausoleum Tiananmen, Beijing. Tubuhnya terbaring abadi dalam kotak kaca, dikelilingi penjagaan ketat dan antrian panjang peziarah. Wajahnya muncul di uang kertas yuan, berdiri megah dalam ribuan patung dan lukisan. Namanya tetap dikumandangkan dalam buku pelajaran, propaganda, dan simbol negara. Bagi sebagian rakyat Tiongkok, Mao adalah bapak Tiongkok modern, tokoh revolusioner yang menyatukan negeri dan menggulingkan penjajahan serta feodalisme. Tapi bagi sebagian lain, Mao adalah arsitek bencana, dalang di balik kelaparan massal, penyiksaan jutaan orang, dan trauma nasional yang membekas hingga kini. Sosoknya tak membelah opini bahkan setelah kematiannya. Ia dikenang sekaligus ditakuti.